Sebanyak 22 anak di Sumatera Barat dilaporkan menderita gangguan gagal ginjal akut progresif atipikal. Hal tersebut disampaikan oleh dokter penanggung jawab pasien gagal ginjal akut progresif atipikal RSUP Dr. M. Jamil Padang, Dr. Indra, saat jumpa pers di Padang pada Kamis 20 Oktober. Dikatakannya dari total ada 22 orang, 12 diantaranya meninggal dunia. Sementara 10 orang masih dalam masa perawatan di RSUP M. Jamil. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Wahyu Bahar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Bahar. Terima kasih, rekan Mei. Baik, Tribuners, dapat kami laporkan dari Provinsi Sumatera Barat, bahwasanya 22 anak di Sumbar dengan gagal ginjal akut paling banyak berusia 1 sampai 5 tahun. Sebanyak 22 anak di Sumatera Barat dilaporkan menderita gangguan gagal ginjal akut progresif tipikal. Dr. Indra sebagai penanggung jawab pasien gagal ginjal akut RSUPM Jamil mengatakan ada 22 orang total yang terkena gangguan ginjal akut tersebut, sementara 12 orang diantaranya meninggal dunia. 10 orang Halo masih rekan dalam Bahar. masa perawatan. Halo rekan Halo, Bahar. Suara halo. Anda kurang terdengar jelas oleh kami. Mungkin volume suara Anda bisa lebih dikeraskan lagi? Baik, bisa didengarkan, rekan Mei? Ya, bisa silahkan dilanjutkan dengan laporan Anda. Baik, dapat kami laporkan kembali bahwasanya 22 orang anak di Sumbar terkena gagal ginjal akut. Paling banyak diderita anak usia 1 hingga 5 tahun. Informasi tersebut disampaikan oleh Dr. Indra sebagai penanggung jawab pasien gagal ginjal akut progresif atipikal di RSUP M. Jamil Padang. Dr. Indra mengatakan 22 orang diketahui menderita gagal ginjal akut tersebut dan 12 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara 10 orang lainnya masih dalam perawatan di RSUP M. Jamil. Data yang diterima pihaknya akhir Juli lalu ada 2 kasus, kemudian Agustus puncaknya ada 10 kasus, September ada 4 kasus, dan Oktober ada 4 kasus. Jadi totalnya ada 20 kasus, kata Indra. Sementara 2 orang lainnya tidak sempat dirawat di RSUP M. Jamil, yakni warga asal Mentawai, dan satunya sempat dirawat di RS Rasidin. Keduanya, kata Indra, meninggal dunia dan tidak sempat dirujuk ke RSUP M. Jamil. Lalu di antara pasien yang dirawat di M. Jamil tersebut, terbanyak berusia 1 hingga 5 tahun dengan jumlah 9 orang anak. Lalu usia di atas 10 tahun ada 6 orang, usia 5 hingga 10 tahun ada 4 orang, dan usia 1 tahun ada 1 orang. Sebarannya, kata dia, laki-laki dan perempuan hampir sama, yaitu 60/40%. Jadi total kasus yang ditemuinya, gejala klinis yang dialami pasien 100% ada riwayat demam. Lalu sebab karena fungsi ginjal terganggu sehingga tidak ada urin, terjadi retensi cairan. Kemudian 50% ada gejala diare dan ada ISPA juga. Dikatakannya memang untuk etiologi dari kasus ini belum bisa disimpulkan karena dari pemeriksaan yang sudah dilakukan, sudah mengirim sampel ke Kemenkes untuk menelusuri etiologi berupa swab oral dan anal, itu tidak ada yang konklusi. Jadi penyebabnya berbeda-beda, kata dia. Dari pemeriksaan antibody SARS-CoV ada 50% yang positif. Pasien itu pernah terpapar dengan infeksi COVID-19 tapi tidak ada gejala. Seperti yang dikatakan, katanya MISC atau peradangan multisistem pada anak pasca COVID, dia menemukan dari antibody SARS-CoV-nya yang positif karena belum divaksin lantaran berusia di bawah 6 tahun. Terima kasih, Mei. Berikut laporan dari kami dari tribunpadang.com. Silakan, Terima Mei. kasih rekan Wahyu Bahar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.